Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat keimanan yang berada dalam hati kita. Karena iman inilah yang senantiasa menggerakkan hati kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu berpuasa, menahan lapar dan dahaga mulai dari subuh sampai maghrib, itu karena ada iman di dalam hati kita. Iman juga lah yang membuat kita ringan menginfakkan sebagian harta yang kita miliki. Memasuki pertengahan bulan suci Ramadan, mari kita mempelajari, mari kita mengkaji bagaimana ulama kita ini menjaga amal-amalnya ini supaya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah, ada seorang ulama yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Sang ulama ini suatu hari dia pergi ke tanah suci Mekah. Dia melaksanakan sholat di masjid. Setelah dia sholat, dia sandar-sandar di dinding masjid. Ketika dia bersandar di dinding masjid tersebut, imam ini, sang ulama ini tertidur, dan dalam tidurnya bermimpi melihat dua malaikat. Malaikat pertama ini bertanya kepada malaikat yang kedua, "Wahai malaikat, berapa jumlahnya jamaah haji tahun ini?" Kemudian malaikat kedua menjawab, "Kurang lebih 600.000 orang pada saat itu." Karena saat ini kalau ibadah haji sekarang ini sudah kurang lebih sekitar 4 jutaan yang ikut menunaikan ibadah haji. Kemudian malaikat pertama lagi bertanya, "Wahai malaikat, berapa orang yang diterima ibadah hajinya?" Malaikat kedua menjawab, yang diterima ibadah hajinya cuma 1 orang. Bayangkan pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, jutaan kita kumpulkan uang untuk menunaikan ibadah haji. Pada saat sampai di sana ternyata tidak diterima ibadah haji kita. Ini mimpi yang diberikan kepada seorang ulama. Mimpi yang diberikan kepada seorang ulama ini mengajarkan kita supaya tidak terlalu bangga terhadap amal yang kita miliki. Iya. Jadi 600.000 orang ini tidak ada yang diterima ibadah haji kecuali 1 orang. Dan anehnya orang ini tidak menunaikan ibadah haji, ada di rumahnya tidur-tidur. Dia jadi balana tinro-tinro. Siapakah orang itu? Siapakah laki-laki itu? Dia adalah seorang pemuda yang bernama Muhaffa, yang tinggal di daerah Damaskus. Kerjanya apa? Apakah dia presiden? Bukan. Apakah dia anggota dewan? Bukan juga. Iya. Apa pekerjaannya ini orang? Ternyata ini orang hanya tukang jahit sepatu, tapi ternyata mendapatkan pahala ibadah haji. Pada saat pulang dari tanah suci, tidak langsung pulang ke rumahnya. Ternyata sang ulama ini pergi ke daerah Damaskus untuk mengecek kira-kira betulkah ini mimpinya datangnya dari Allah atau datangnya dari setan. Ketika sampai di daerah Damaskus, ternyata keliling-keliling ini sang ulama Abdullah ibnu Mubarak mencari seorang laki-laki yang bernama Muhaffa. Ternyata betul ada laki-laki bernama Muhaffa tinggal daerah Damaskus dan pekerjaannya juga penjahit sepatu. Akhirnya sang ulama ini bertanya, "Wahai saudaraku, amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu mendapatkan pahala ibadah haji sementara kau tidak melaksanakan ibadah haji?" Apa kata Muhaffa ini? "Wahai Pak Kiai, wahai saya, tidak ada amalku istimewa, biasa-biasa saja." Ciri-ciri orang ikhlas ketika dia melakukan sebuah ibadah tidak pernah dia ingat-ingat kebaikannya. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Beda dengan orang yang kurang ikhlas. Nah, karena tahu setengah-setengah, ya. Biasanya orang yang bukan tidak ikhlas tapi kurang ikhlas selalu dah sebut-sebut kebaikannya. Kada tenakan menjo. Kada tenakan apa jama-jamang. Kalau bukan saya, tidak mungkin dia menikah sampai sekarang. Kenapa? Selalu nak ungkit kebaikannya. Nah, karena itu mangkasar pa binyak-binyak. Pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Muhaffa ini karena dipaksa mengingat kebaikannya, dia ingat ada 1 kebaikannya. Dia ceritakan kepada sang ulama, "Wahai saya, dulu ada kebaikanku. Waktu itu saya selalu mendengarkan orang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Setiap kali saya dengar itu gemetar hatiku, mau nggak berangkat. Memang tukang jahit sepatu dia. Tapi karena keinginanku ingin berangkat, saya kumpul-kumpul uangku. 14 tahun lamanya baru terkumpul.
pada saat dia mau berangkat tidak jadi, bukan karena travelnya bermasalah, ya, bukan karena visanya tidak ada, tapi karena tiba-tiba istrinya ngidam. Ngidamnya orang Damaskus dengan orang Makassar sama ji. Begitu ada keinginannya tidak bisa ditunda. Pada saat itu istrinya mencium bau masakan. Suamiku sebelum berangkat ke tanah suci, ada saya cium bau masakannya di tetangga. Tolong saya dulu ambilkan sedikit, mau sekali coba. Akhirnya Muhaffa ini keliling ke rumah tetangga. Ternyata dia temukan di belakang rumahnya sementara masak. Dan ini rumahnya sudah hampir rubuh. Rumah satu mami dia yang tahan. Di dalam rumah itu ada 3 orang di dalam. 1 orang ibu dan 2 orang anak. Muhaffa ini menutup pintu. Assalamualaikum Umi. Ibu, bisakah saya minta sedikit makanan tak? Apa kata ibu ini? Wahai Muhaffa, ini makanan buat kami sekeluarga halal, tapi haram buat kamu. Kenapa bisa haram buat kami? Padahal ini kita sama-sama orang Islam, kok bisa haram buat saya? Apa kata ibu ini? Muhaffa, tadi pagi saya dari hutan. Di hutan saya menemukan ada seekor kambing yang mati. Kalau kambing yang mati artinya bangkai. Saya tahu itu bangkai, saya bawa pulang ke rumah. Kenapa? Karena kami sekeluarga sudah 4 hari 4 malam tidak pernah menyentuh makanan. Kalau kami tidak makan sekarang kami akan mati. Dalam keadaan menangis, Muhaffa pulang ke rumahnya, memberitahu kepada istrinya, wahai istriku, masakan yang kau cium tadi itu adalah bangkai. Istrinya bertanya, kenapa bisa ada tetangga masak bangkai? Tetangga kita di belakang 4 hari 4 malam tidak pernah menyentuh makanan. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, uang yang kamu kumpulkan selama 14 tahun sekarang kau berikan kepada tetangga kita. Mudah-mudahan dia pakai untuk membesarkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Inilah bentuk amalan, terutama pada saat ini. Pemerintah Kota Makassar saat ini adalah melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mungkin ada tetangga kita yang belum makan, tengok dia. Makanya Allah berfirman dalam surah Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari akhirat, mulutmu akan dikunci, tanganmu akan berbicara, dan kakimu akan bersaksi terhadap apa yang kamu lakukan di muka bumi ini. Boleh jadi sedekah kita kepada tetangga kita ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Allah tidak lihat berapa yang kau sedekahkan, Allah tidak lihat berapa banyak yang kau berikan kepada orang lain, tapi ketulusanmu membantu orang lain, inilah yang Allah lihat. Oleh karenanya, pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok sekeliling kita. Boleh jadi ada tetangga kita membutuhkan makanan. Boleh jadi saat ini ada tetangga kita dia ingin berbuka, tapi ternyata tidak ada lagi yang bisa dia makan. Oleh karenanya, pemirsa Fajar Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, puasa mengajarkan kita bukan hanya memperbaiki hubungan kita kepada Allah, tapi ternyata puasa juga mengajarkan kita bagaimana memperbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.